Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Mohon maaf, saya awali dengan mohon maaf karena kita baru masuk sesi 3 di minggu ini. Saya usahakan masuk sesi 4. Sebetulnya memang saya terdapat kendala dengan materi gitu ya, materi yang disampaikan ke saya. Saya perlu konfirmasi ulang. Kenapa saya perlu konfirmasi ulang? Karena gini, ada beberapa hal yang harus di recheck ulang gitu ya. Nanti teman-teman lihat gitu. Cuma harapan saya jangan digunakan dulu untuk perhitungan-perhitungan. Beberapa di materi ini udah saya kasih tanda gitu ya. Ini jangan di ini sebelum saya dapatkan konfirmasi atau nanti case-nya saya ganti gitu ya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai volatilitas dan indeks harga saham. Teman-teman harus baca juga sebetulnya modulnya ya. Modulnya, tapi untuk case nanti saya akan sampaikan. Jadi di modul itu dan di materi ini ada beberapa case contoh soal gitu. Dan ada yang bisa langsung saya jelaskan, tapi ada beberapa yang menurut saya perlu konfirmasi ulang. Ya, oke. Yang pertama ini adalah mengenai definisi saham ya. Saham itu mungkin teman-teman sederhananya gini, itu adalah bukti kepemilikan dari suatu perusahaan. Biasanya dalam bentuk lembar sertifikat gitu ya kepemilikan. Dan saham ini ada dua macam gitu ya. Kita bisa menyebut dengan saham biasa dan saham preferen. Saham preferen ini biasanya memiliki keunggulan tersendiri gitu ya. Jadi kalau dilikuidasi atau ini dia akan mendapatkan hak terlebih dahulu gitu ya. Nah ini. Jadi kalau di pasar modal itu sebetulnya tidak terbatas saham juga, ada sekuritas lain yang dijual ya, mulai dari warrant gitu ya, atau option gitu ya, dan surat berharga lainnya gitu ya. Nah saham ini yang kita bahas adalah bukti kepemilikan perusahaan. Dan, jadi nilainya ini berbeda-beda gitu ya. Sebelum dicatat terbuka, biasanya perusahaan akan melakukan valuasi terlebih dahulu berapa harga perdana yang akan ditawarkan, yaitu yang dalam proses IPO atau Initial Public Offering. Jadi pertama kali mereka go public, mereka akan tentukan dulunya bersama perusahaan sekuritas eh, berapa harga yang akan ditentukan untuk saham ini gitu ya. Nah, nilainya di situ ada nilai nominal. Nah, nilai nominal ini adalah yang nilai yang tercatat di dalam sertifikat sahamnya. Ya, ini kalau contohnya gitu. Nah, ini yang disebutkan di sini itu adalah nilai nominal. Dan teman-teman tahu bahwa sesuai akuntansi ya, bahwa aset yang ada di neraca, yang ada di sebelah kiri neraca, itu sama dengan harusnya total sama dengan total hutang dan ditambah ekuitas ya. Ekuitas sendiri kalau dikurangi dengan laba ditahan akan memperoleh nilai buku dari jumlah saham ya. Jadi menunjukkan nilai buku. Jadi yang tercatat di neraca itu sebetulnya adalah eh, nilai buku dari saham itu. Ya, tapi kalau kita beli di pasar bukan biasanya berdasarkan nilai nominal atau nilai buku ya. Mereka investor akan menghitung sendiri juga berapa nilai wajar dari satu saham. Jadi banyak faktor yang harus dipertimbangkan waktu kita ingin membeli satu saham. Nah, kalau dia sudah terdaftar di bursa, ya maksudnya sudah di layer kedua gitu. Waktu IPO kan itu maksudnya kan di bursa pertama ya. Begitu sudah dilempar ke lantai bursa, itu harganya akan menurut eh, demand dan supply dari bursa itu gitu ya. Nah, keseimbangan harga ini ya ini akan menjadi yang dicatat sebagai harga pasar. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar juga istilah market cap atau market capitalization gitu ya. Itu adalah jumlah saham beredar dikali harga pasarnya gitu ya. Nah, ini perbedaan antara saham biasa dengan saham preferen ya. Saham biasa atau common stock ini adalah posisi paling akhir kalau dia dalam pembagian dividen dan hak atas properti perusahaan kalau perusahaannya dilikuidasi. Ya. Di, jadi
sebagai pemilik, pemegang saham memiliki hak untuk pengendalian ya, berhak memilih dewan direksi ya. Jadi mereka bisa menggunakan hak kontrol, misalnya sudah kepemilikannya sudah di atas 51% gitu ya, sesuai undang-undang yang berlaku. Hak untuk menerima bagi hasil ya. Tidak semua teman-teman ya bahwa keuntungan itu dibagikan lagi oleh perusahaan ya. Itu yang disebut dengan dividen payout ratio. Jadi gini, misalnya saya punya perusahaan yang sudah go public, keuntungannya saya 1 juta, 6 juta itu saya masukkan lagi ke dalam perusahaan, dan 4 juta, sorry, keuntungan saya 1 juta, 600.000 saya kembalikan lagi ke dalam perusahaan sebagai laba ditahan, diinvestasikan lagi ke dalam perusahaan gitu ya. Dan yang 400.000 ini saya bagikan kepada pemegang saham. Nah, ini adalah sebagai dividen yang disebut dengan dividen. Nanti dividen ini akan dibagikan per lembar saham. Ya, jadi tidak semua keuntungan itu dibagikan ya. Dan kalau teman-teman tertarik untuk meliti dividen payout ratio itu, misalnya ya kayak tadi kan, dari keuntungan 1 juta, 400 dibayarkan sebagai dividen, atau 400 ribu dibagi 1 juta, itu 40% ya, itu 40%, berarti dividen payout rasionya 40%. Kadang-kadang perusahaan itu mempertahankan dividen payout ratio itu selama bertahun-tahun ya, 40% selamanya, itu 40%. Tapi ada juga perusahaan yang dividen payoutnya itu meningkat gitu ya, 60% dari laba. Malah kemarin itu Bank BUMN tahun-tahun lalu gitu ya, seperti BRI, itu bisa 80% dari laba dibagikan ke pemegang saham. Ya, dalam hal ini termasuk siapa? Pemerintah gitu ya, kalau Bank BUMN yang sudah go public. Nah, ini perilaku ini sebetulnya menarik juga untuk diteliti gitu ya. Itu ada sinyal-sinyal tertentu biasanya ya. Kalau dividennya rendah itu pengertiannya apa gitu. Kalau dividen rendah berarti mereka mungkin menilai bahwa perusahaan mereka masih potensial untuk mengelola laba ini gitu ya. Atau dividennya tinggi, apakah sinyal itu bahwa laba mereka itu cenderung stagnan gitu. Nah, ini ada beberapa riset untuk terhadap apa namanya pembagian dividen. Lalu hak untuk mendahului. Jadi pemegang saham biasanya mereka punya hak untuk memiliki terlebih dahulu kalau si perusahaan menerbitkan saham baru. Ya, jadi dia akan memperoleh prioritas gitu ya, prioritas untuk mendapatkan saham baru. Nah, berikutnya adalah saham preference ya. Preference saham ini karakteristiknya gabungan dari obligasi atau surat hutang dan saham biasa. Biasanya dia menghasilkan pendapatan tetap ya. Bisa juga membawa hasil sesuai keinginan investor. Dia mewakili juga hak kepemilikan ya saham, dan tidak memiliki tanpa tanggal jatuh tempo. Dia berbeda dalam obligasi dalam hal klaim keuntungan aset, dividen, dan mewakili hak penembusan. Ya, jadi mereka satu karakteristiknya punya preferensi terhadap dividen. Mereka akan berhak untuk menerima dividen di awal dibandingkan pemegang saham biasa. Mereka juga berhak kepada dividen kumulatif, jadi yang belum dibayar tahun-tahun sebelumnya bisa dibayarkan secara kumulatif. Lalu pada saat likuidasi mereka memiliki hak lebih awal dari aset perusahaan ya, dibanding pemegang saham biasa. Nah, kita masuk sekarang ke metode perhitungan saham ya. Di saham ini ada nilai buku ya, nilai buku. Ya, jadi nilai buku itu adalah angka yang tercatat di neraca. Ya, jadi kalau kita tahu nilai aset dan hutang perusahaan, maka kita tahu nilai ekuitasnya ya. Dengan aset ini kita kurangi hutang. Ya, nah, nilai bukunya itu gitu ya, kita bisa bilang sebetulnya total ekuitas bersihnya dibagi dengan jumlah lembar saham. Nah, ini yang beberapa gitu ya, ini yang saya koreksi, nanti materinya saya sampaikan. Mungkin saya akan kasih tambahan untuk sesi 3 gitu ya, apakah saya selipkan di sesi 4 atau saya tambahkan di hari lain gitu ya, untuk menyampaikan koreksi final. Ini saya mengejar karena minggu ini aja kita udah terlambat.
karena saya harus periksa satu persatu apakah materi ini sudah sesuai gitu ya. Ini bukan price book value tapi book value ya, nilai bukunya. Nilai bukunya adalah nilai ekuitas bersih yang tertera di neraca dibagikan dengan jumlah lembar saham. Nah, kalau nilai pasar ini adalah nilai pada saat harga yang ada di pasar ya. Berdasarkan permintaan dan penawaran ya. Titik temu antara permintaan dan penawaran itulah yang menjadi harga pasar ya. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah market cap tadi ya. Market cap itu market capitalization, itulah harga pasar saham saat itu dikali jumlah lembar saham yang beredar. Nah, berikutnya adalah Tobin ratio ya. Tobin ratio di sini disebutkan itu market value per book value. Ya ini eh, bisa disebut begitu ya. Sebetulnya adalah Tobin ratio itu adalah market value dibagi dengan nilai dari aset perusahaan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini disebut sebagai market value per book value. Karena kalau kita pakai rasio ini sebetulnya rancu dengan rasio price per book value. Jadi harga pasar dibagi dengan harga rasio harga nilai bukunya gitu ya. Itu yang lebih dikenal di bursa gitu ya. Price per book value itu adalah harga pasar market value dibagi dengan book value. Ya, kalau kalau ini mungkin secara totalnya ya, market cap-nya dibagi dengan book value. Jadi menunjukkan sebetulnya seberapa besar. Nah, ini penjelasannya udah tepat ini. Cuman saya takut teman-teman rancu dengan rumus ini ya. Ini lebih mirip rumus dengan price per book value. Nah, Tobin rasio itu sebetulnya menunjukkan berapa nilai saham itu. Ini nilai sahamnya, market value-nya ditopang oleh aset perusahaan. Gitu ya. Ditopang oleh aset perusahaan. Ya, jadi market value-nya ini secara keseluruhan dibagi dengan book value-nya secara keseluruhan. Jadi maksudnya harga per nominalnya, harga nilai bukunya dikalikan jumlah lembar saham, dan nilai pasarnya juga harga saham pasarnya dibagikan dengan nilai dengan jumlah saham yang beredar. Kalau ternyata nilai buku lebih besar dari nilai pasar, berarti ya pasar menilai lebih rendah gitu ya, lebih rendah dari nilai yang real gitu. Realnya nilai bukunya misalnya 100, tapi di pasar harganya hanya 90. Berarti under value. Kenapa? Karena pasar ternyata menilai lebih rendah dari market ya. Kalau ternyata nilainya lebih tinggi berarti over value gitu ya. Sebetulnya ini biasa gitu ya di bursa. Kalau kita lihat rumus per price per book value, harga nilai harga pasar saham misalnya taruhlah saya nggak hafal juga BCA nominalnya berapa ya, misalnya gitu ya, misalnya BRI misalnya harga pasarnya saat ini 4.000 gitu ya per lembar saham di market, tapi kalau secara nominal mungkin 500 rupiah gitu ya waktu nilai buku yang tercatat di neraca. Nah, 4.000 dibagi 500 gitu kan, itu udah 8 kali lipat gitu, 8 kali lipat. Ini berarti market menilainya itu agak over value, tapi itu biasa ya. Biasanya ada, kalau kita bermain saham tuh ada standar tidak tertulis gitu ya. Kadang-kadang kalau kita udah sebut over value itu bisa mencapai 14 kali gitu, 14 kali dari harga nominalnya gitu ya. Nah, saat ini nih semenjak bursa kita turun-turun gitu ya di semester 1 ini gitu, semester mulai dari akhir semester 1 gitu ya, akhir kuartal 1 2025 ke saat ini, sebetulnya harga saham itu murah-murah. Benar. Teman-teman bisa lihat waktu kemarin Donald Trump mulai menerapkan tarif, itu perbandingannya bisa 1 dibanding 1 ya. Mungkin ada yang di bawah gitu ya, jadi under value. Nah, kalau under value itu kesempatan kita untuk masuk, untuk beli sebagai investor. Kenapa? Karena terlalu murah. Biar bagaimanapun secara mekanisme gitu, secara fundamental dia akan kembali ke harga normalnya. Nah,
kalau sama at par gitu ya, at par, nilai buku dengan nilai pasar sama, bahwa menunjukkan bahwa pasar tidak memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa aset perusahaan lebih baik atau lebih buruk ya daripada yang tercantum pada laporan keuangan. Nah, itu 1:1. Nah, ini ada nilai teoritis ya yang disebut dengan nilai intrinsik, adalah nilai sebenarnya dari saham atau yang seharusnya terjadi atau harga wajar gitu ya, mencerminkan nilai saham yang tidak terlalu mahal. Jadi caranya gimana? Caranya adalah dengan menilai cash flow. Jadi perusahaan itu teman-teman dinilai dari kemampuan dia menghasilkan cash flow ya, cash flow. Nanti saya kasih ininya, ada tambahan gitu ya, ada tambahan di materi yang saya kasih. Itu dihitung dari cash flow. Jadi cash flow itu bukan hanya, kita tahu di akuntansi itu ada istilah going concern ya, bahwa perusahaan itu diasumsikan akan berjalan selamanya gitu ya. Nah, cash flow pun begitu gitu. Jadi cash flow ada tahun-tahun di mana kita bisa proyeksikan, misalnya maksimum hanya 5 tahun gitu kita bisa proyeksikan cash flow. Lalu tahun-tahun sesudahnya itu kita proyeksikan juga ya. Ini yang menjadi istilahnya terminal value. Nah, ini nanti akan menjadi nilai dari satu perusahaan atau company value. Ya, company value ini kita kurangi dengan nilai hutang gitu ya, kurangi dengan saham preferen, itu akan menjadi nilai dari uh, saham ekuitas perusahaan itu ya. Jadi inilah yang harga sebetulnya. Cash flow-nya bagaimana, nanti saya kasih contohnya. Cash flow-nya itu harus kita present value kan gitu kan, karena kan cash flow-nya ke depan ya, kita punya perkiraan ke depan perusahaan ini dalam 5 tahun ke depan akan menghasilkan cash flow A, B, C, D gitu. Dan sesudah tahun kelima kita akan perkirakan cash flow-nya akan tumbuh 5% setahun gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan cash flow. Ini yang dimaksud dengan nilai intrinsik ya. Nah, saya ada tambahkan di materi sebetulnya. Nah, ini yang tadi dimaksud dengan cash flow ya, berdasarkan cash flow. Jadi harga dari satu saham ini ya, harga dari saham adalah penjumlahan dari seluruh cash flow yang bisa dihasilkan perusahaan, kita present value kan dengan K, dengan discount rate ya, dengan discount rate. Dari mana kita dapat discount rate? Discount rate ini matanya dua sisi ya teman-teman. Discount rate ini bisa kita sebut sebagai rate of return ya, tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor kalau kita sebagai investor. Discount rate ini juga bisa sebagai cost of capital ya. Jadi perusahaan kita dibiayai oleh hutang dan modal gitu ya. Hutang ini ada biayanya, modal juga ada biayanya, dan ini yang akan, biayanya ini dalam persentase yang akan menjadi discount rate ya. Jadi ekspektasinya sebetulnya sama dengan rate of return dari investor ya. Ini yang discount rate. Jadi di sini kita hanya akan menggunakan angka-angka tertentu. Kalau ternyata harganya sahamnya lebih rendah dari hasil present value dari cash flow ini ya, berarti perusahaan itu under value ya. Under value berarti investor akan beli saham. Kalau ternyata harga ini lebih tinggi gitu, harga di market lebih tinggi dari penjumlahan cash flow-nya, present value dari penjumlahan cash flow-nya, ini berarti over value ya, investor akan menjual sahamnya. Nah, pendekatan berikutnya ya untuk menilai satu saham adalah dengan menggunakan dividen ya. Dividen, jadi setiap tahun kita akan menerima dividen gitu ya, dividen. Nah, harga saham itu akan menggambarkan dividen yang kita terima di tahun-tahun berikutnya gitu ya, ke beberapa tahun ke depan ya. Dan ini nah, ini kalau digambarkan gitu ya, bahwa harga saham itu adalah penjumlahan dari dividen tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya sampai tahun ke N yang tidak terbatas gitu ya.
tahun ke N. Ini di diskontonya dengan tadi ya, dengan K. Apakah kita mau menggunakan cost of capital, ataukah kita menggunakan required return, atau kita mau membandingkan dengan bunga deposito, itu silakan gitu ya. Ini untuk tingkat diskontonya. Kalau di sini sebutkan tingkat bunga return bisa menggunakan gitu ya tingkat bunga obligasi pemerintah. Kenapa? Karena obligasi pemerintah itu bisa dibilang adalah investasi yang bebas risiko gitu ya. Nah, ini kan bisa kita rumuskan sekaligus kalau dividennya konstan gitu ya, konstan. Maksudnya jumlahnya setiap tahun sama besar. Ya, misalnya 1000 setiap tahun, 1000 setiap tahun. Tapi pada kenyataannya dividen itu tidak bersifat konstan, ya, jadi berubah-ubah, ya. Nah, jadi perlu dibedakan karakteristik pembayaran dividennya. Ya, kalau dia konstan, pembayarannya 1000 setiap tahun dan tidak tumbuh, maka ini kita bisa menggunakan model pertumbuhan nol. Ya, jadi harga dari saham itu adalah dividen dibagi dengan konstanta tadi ya, dengan rate of return yang diminta gitu ya. Kalau dia punya pertumbuhan ya, pertumbuhan konstan ya, maka ini disebut dengan model pertumbuhan Gordon Growth. Jadi misalnya saham itu memberikan dividen yang tumbuh 3% setiap tahun gitu ya. Misalnya tahun ini 1000, tahun depan itu 1030 gitu ya. Tahun depannya lagi adalah 1090 gitu ya. Nah, ini growth, constant growth. Growth-nya ini yang tadi ya, yang 3% ini yang akan menjadi angka growth di sini. Ya, nanti bagaimana cara menghitung growth saya contohkan gitu. Jadi penjumlahan dari dividen gitu ya dikali dengan growth-nya ya, dividen tahun 0 kalau kita mencari harga saham tahun 0, lalu ini kita diskontokan dengan rate of return tadi ya. Karena ini dividen tahun 0 dikali 1 ditambah growth gitu ya, maka ini sama dengan D1 ya. Jadi kalau ini tahun 0 dividennya 1000 tadi, lalu mempunyai growth sebesar 3% gitu ya. Berarti tahun depan ini D1-nya ini menjadi D1. Tahun depan atau D tahun ke-1 itu adalah 1030 gitu ya. 1030 nanti kita bagi dengan konstanta tadi, required return tadi, dikurangi dengan growth-nya berapa, 3%. Nah, ini yang menarik kalau ternyata model pertumbuhannya tidak konstan gitu ya. Tidak konstan, jadi berubah-ubah, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah ya. Jadi ini kita harus membagi dua. Kita bagi layanan dividen menjadi dua bagian, bagian yang fantastis pertumbuhannya dan dividen yang pertumbuhannya konstan ya. Mungkin 5 tahun pertama kita bisa proyeksikan bahwa dividennya nilainya fantastis, tumbuhnya tinggi gitu ya, misalnya 10%, 30% gitu ya. Tapi akan datang satu periode di mana kita tidak bisa proyeksikan lagi. Kita cuma bisa proyeksikan bahwa secara rata-rata dividen perusahaan akan tumbuh 5%. Nah, ini yang 5% ini yang kita sebut sebagai pertumbuhan konstan. Jadi kita pisah antara dividen yang tumbuhnya fantastis dan tumbuhnya konstan, tahun-tahun yang tumbuhnya konstan. Lalu kita present value kan ya. Nah, ini adalah pada tahun-tahun pada saat pertumbuhan konstannya agak bergeser gitu ya. Lalu ini adalah pada saat pertumbuhannya sudah konstan, ini pertumbuhannya yang berubah-ubah. Mungkin di sini ada juga gitu ya. Nah, ini contoh gitu ya di materi ya. Kalau dia tidak ada pertumbuhan ya, jadi dividennya langsung dikalikan dengan penjumlahan dividennya, cash flow-nya kita jumlahkan gitu ya. Nah, nanti ini tetap harus ada model growth-nya gitu ya. Model growth-nya ini yang harus ada di sini. Nah, walaupun dia pertumbuhan konstan, ini ada rumus ini ya, KS min G. Nanti saya kasih contohnya. Nah, di materi sini
ini nggak ada nih. Jadi saya kemarin juga, aduh ini saya takut teman-teman bingung. Nanti saya akan perbaiki gitu ya. Tapi untuk teori silakan teman-teman ikuti aja, nggak apa-apa. Nanti hanya untuk contoh perhitungan yang saya harus rubah. Lalu ini kalau dia perubahan apa dividennya itu berubah-ubah gitu ya pembayarannya. Jadi kita hitung dulu dividen secara yang kita bagi dua gitu ya. Ada dividen yang tinggi-tinggi gitu, yang tinggi-tinggi kita apa namanya present value kan, ya. Lalu nanti kita hitung juga pada saat tertentu gitu ya, pada saat tertentu eh, growth dividennya ini akan menjadi stabil gitu ya. Nah, harga saham itu adalah penjumlahan dari ini, penjumlahan dari uh, present value dari dividen yang tinggi gitu ya, ditambah dengan present value uh, dari dividen yang sudah kita hitung secara stabil. Ini yang disebut sebetulnya juga dengan terminal value gitu ya. Ini saya tambahkan nih materinya di sini terminal value. Nah, ada juga dengan pendekatan free cash flow, ya, cash flow. Jadi, nilai perusahaan itu adalah total penjumlahan dari cash flow perusahaan sepanjang seumur dia berada gitu. Jadi, kalau dia going concern selama dia masih beroperasi gitu ya. Nah, nilai cash flow-nya didiskonto. Itulah nilai dari perusahaan. Sebetulnya rumusannya nanti akan sama seperti ini gitu. Cuman ini nanti jadi cash flow nih, ya. Di sini juga terminal value-nya nanti kita hitung, nanti saya kasih contoh kebetulan ada. Nah, kalau kita mau cari harga saham, berarti kita harus tahu dulu nilai perusahaannya, ya. Ini adalah rumus untuk nilai perusahaan atau company value. Kalau kita sudah dapat angka ini, kita akan kurangi dengan nilai hutang, ya, satu. Kita kurangi dengan nilai saham preferen, ya. Maka kita akan mendapatkan nilai dari sahamnya, ya. PS sama dengan VC, ini VC-nya dikurang PD dikurang PP, ya. Nah, FCF itu apa? FCF itu adalah free cash flow, ya. Ini adalah operational cash flow dikurang change in net fixed asset ditambah depreciation dikurang net change in current asset, ya. Sederhananya gini-gini. Nah, ini saya tambahkan juga nih supaya teman-teman nggak bingung gitu ya. FCF itu, ya, adalah EBIT dikali kalau ada pajak, adalah laba operasi nih ya. Kalau tadi kan disebutnya sebagai OCF ya, operational cash flow. Nah, ini laba operasi sebelum bunga dan pajak, earning before interest dan tax, ya. Dikali dengan 1 min tax persentase pajak, ditambah depresiasi, ini kan tadi nih, ditambah depresiasi, ya, dikurang capex. Capex ini adalah pengeluaran dari investasi yang dilakukan perusahaan selama tahun berjalan, dikurang lagi dengan change in current asset di aktiva lancar, ya, dikurang perubahan dari aktiva lancar dikurang perubahan dari hutang lancar. Ini adalah perubahan dari modal kerja, ya. Nah, ini adalah free cash flow. Nah, ada pendekatan. Nah, ini, ya. Nah, nanti kita sudah dapat nilai pasar perusahaan sama gitu ya. Kita kurangi dengan total hutang, dikurangi dengan saham preferen, dibagi jumlah saham beredar. Inilah harga saham per lembar saham. Pendekatan berikutnya adalah price earning multiple. Ya, ini paling sederhana dan paling gampang. Harga saham adalah price earning ratio dikali expected EPS atau expected earning per share. Ya, apa maksudnya ini? Price earning ratio adalah harga pasar saham dibagi dengan earning per share. Ya. Harga pasar saham perusahaan dibagi dengan earning per share. Nah, earning per share-nya itu yang mana? Earning per share ini adalah ini. Earning per share adalah earning, dalam hal ini bukan pendapatan, tapi laba. Laba yang tersedia untuk pemegang saham dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ini adalah laba per lembar saham. Ya, jadi kalau
Laba per lembar saham kita kalikan dengan ini, ya, dengan price earning ratio dikalikan dengan EPS, ini akan mendapatkan harga sahamnya. Kan ini kalau kita kali ke sini gitu ya, ini kan hilang, langsung muncul market price gitu ya. Nah, cuman EPS ini yang diekspektasikan oleh pemegang saham. Oh, perkiraan laba per lembar sahamnya nanti sekian, berarti harga sahamnya nanti akan sekian ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, sebelum masuk ke latihan ada beberapa yang kita lanjut dulu ya. Ini kita sudah sampai sini tadi. Ini ya price earning ratio. Ini dengan menggunakan free cash flow tadi di materinya. Ada juga nanti dengan economic value added. Nah, ini belum saya bahas, mungkin nanti akan saya tambahkan gitu ya, karena ini uh, di materinya nggak ada nih gitu ya. Tapi ada yang diistilahkan dengan EVA ya, ini sangat populer gitu ya. Dikeluarkan oleh Stern Stewart, Economic Value Added dan Market Value Added. Ini menunjukkan nilai jumlah maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen ya di pasar untuk mendapatkan sesuatu dalam ekonomi gitu ya. Kalau market value itu adalah jumlah minimum konsumen mau membayar. Nah, rumusannya EVA ini sebetulnya economic value added ini. Laba bersih setelah pajak, net operating profit after tax dikurang investasi yang dilakukan dalam barang modal dikali biaya cost of capitalnya, WACC-nya, rata-rata biaya modalnya, weighted average cost of capital. Ya, biaya modal itu adalah nanti biaya dari hutang ditambah biaya dari ekuitas. Ya. Kalau ini positif, maka gitu ya, maka bisa dibilang bahwa perusahaan itu memberikan value added bagi siapa? Bagi pemegang saham. Jadi kinerjanya bagus dan bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Jadi dasarnya sama, sebetulnya adalah menilai pengembalian bagi menurut dia dari mata investor. Nah, WACC tadi saya sudah sebutkan, ini weighted average cost of capital. Ya, rata-rata tertimbang dari biaya modal. Ya. Ini adalah biaya modal. Berupa apa? Proporsi dari biaya hutang dalam persentase dan biaya ekuitas dalam persentase. Ya, ini adalah tingkat pengembalian yang diminta dari perusahaan. Oke. Ada juga rumusan dari market value added, adalah nilai pasar dari perusahaan dikurangi dengan modal yang diinvestasikan. Nah, baik. Saya masuk sekarang ke soal. Nah, ini yang saya mesti hati-hati ya teman-teman. Ada beberapa yang kayak saya kasih tanda recheck gitu ya. Bagaimana kita menilai saham? Ini saya kasih tanda recheck ya, karena ada perbedaan cara perhitungan gitu ya. Tapi saya kasihkan juga cara perhitungannya. 2 tahun lalu Mars Corporation ya membayar dividen 1,75 per lembar saham. Tahun lalu dia bayar 2 per lembar saham. Tahun ini dia bayar 2,15 per lembar saham. Kalau ternyata required return ya, ini berarti kita dari sisi investor nih. Investor bilang, saya minta tingkat pengembalian 12,5%. Kalau nggak di bawah 12,5%, saya mendingan investasi tempat lain. Gitu. Berapa nominal dari harga sahamnya? Ya. Nah, ini ada perbedaan sebetulnya dari cara perhitungan yang ada di sini. Ya. Nah, ini yang saya mesti konfirmasi mengenai angka growth-nya. Tapi sederhananya gini, jadi teman-teman boleh abaikan. Ya, boleh abaikan, nanti saya akan hitung ulang. Nah, ini dividen Mars Denko 2 tahun lalu ya, kalau case-nya tadi 2 tahun lalu
dia membayar 1,75. Tahun lalu dia bayar 2. Tahun ini dia bayar 2,15. Berarti kan begini ya, kalau kita tahu. Tahun ke satu dia bayar 1,75, tahun ini tuh yang ini 2,15 ya. Nah, ini kan kalau kita lihat dengan rumus tadi gitu ya. Rumus tadi yang pertama, ini kan kalau kita rumus yang ini, sorry. Nih, ya. Variable growth gitu ya. Bahwa ini adalah present value dari dividen perusahaan. Ya, cuma rumusnya itu belum lanjut ke sini gitu. Nah, ini nih, nanti di perhitungan yang ini itu belum masuk ke sini gitu. Nah, ini saya masih ragu ini perhitungannya. Perhitungan saya bukan segini. Ya. Karena belum menghitungkan growth. Ya, jadi sederhananya gini teman-teman. Semua yang merah-merah ini boleh teman-teman abaikan. Tetap saya bagikan. Tapi kalau yang case yang sudah hitam ini saya sudah confirm angkanya betul gitu ya. Tapi yang merah tolong teman-teman boleh abaikan dulu gitu ya. Mars Co gitu ya. Ini pertumbuhannya kalau kita lihat ya dividennya. Kalau kita present value kan dengan diskon rate 12,5%, kan rumusnya seperti ini ya. Tahun ke satu itu ya, ini pangkat satu. Tahun kedua pangkat 2 ya. Sampai sini sama. Ya, 1,56, 1,58, 1,51. Ya, diskon rate-nya teman-teman bisa lihat ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 ya. Jadilah present value dari dividennya adalah 1,56, 1,58, 1,51. Nah, berapa growth-nya? Sebetulnya growth di sini, ini yang saya masih agak ragu gitu. Kenapa growth-nya 0,996 gitu ya. Nah, ini saya mesti konfirmasi ulang. Growth itu kan sebetulnya hanya dari sini. Dividen laba tahun kedua itu dibagi dengan dividen dikurangi dividen tahun ke satu dibagi dengan dividen tahun ke satu. Jadi 14,29% untuk tahun kedua. Tahun ketiga ke satu karena nggak ada informasi tahun ke nol maka growthnya kita nggak bisa hitung. Lalu tahun ketiga growthnya sama. Ya, ini dividen tahun ketiga dikurangi dengan dividen tahun kedua dibagi dengan dividen tahun kedua 0,075. Rata-rata berapa? Rata-rata adalah 10,89%. Ya. Ini growth. Kalau kita mau hitung secara aritmetik. Ya. Jadi dividennya itu rata-rata tumbuh sekitar 10,89% per tahun. Ya. Tapi ada juga rumusan. Nah, ini nggak ada di materi. Saya mau tambahkan juga, yaitu dengan compound annual growth rate. Gitu. Compound annual growth rate itu adalah value akhir dibagi value awal dipangkatkan dengan 1 plus 1 per T. T-nya ini berapa periode, berapa tahun, dikurang 1. Ya, jadi misalnya di sini nilai akhirnya 215. Nilai pertamanya 175. Tahunnya berapa? Ini kan 2 tahun ya. Ini akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, tahun ketiga. Berarti periodenya sebetulnya hanya 2 tahun. Dibagi dengan dipangkatkan dengan 1 pangkat 2 ya, dipangkatkan T lalu dikurangi 1 akan diperoleh hasil akhirnya 10,84 ya. Metode manapun sama-sama betul gitu ya. Kalau mau cepat mungkin bisa pakai CAGR, kalau mau tahu gitu ya, ini adalah 10 rata-rata aritmetik, kita hitung growth per tahun, kita rata-ratakan. Nah, harga saham itu gitu ya adalah penjumlahan dari nah gini, harga saham itu adalah penjumlahan dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, ini bisa dibilang gini, karena kita membahas ini tahun ketiga saat ini gitu ya, di 2,15, maka harga dividennya P0 sama harga saham itu sama dengan P0 dikali sama dengan D0 dikali 1 plus growth ya. Lalu didiskonto. Ya, ini mestinya nyambung ke sini nih. Ya, D0 dikali 1 garis ini dibagi dengan 1 plus KS pangkat T. Ya, sederhananya begini saya buat.
D0, D1 sama dengan D0 dikali 1 plus growth. D0-nya yang mana? Karena kita hitung tadi yang ini ya awalnya saat ini di 2,15 dipangkatkan dengan dikali dengan 1 plus growth ya. Pangkat 1 karena untuk tahun keempat gitu ya. Berarti dividen tahun keempat nanti perkiraannya adalah 2,38 gitu ya. Nah, harga sahamnya adalah dividen tahun keempat atau D1. Di sini kan D1 berarti ya. Harusnya perkiraannya adalah di 2,38 berdasarkan perhitungan ini gitu. Ya. Ini nggak perlu di 2,38 dibagi dengan KS min G. KS ini tadi rate of return. Rate of returnnya diminta berapa? 12,5%. Ya, dibagi dengan 12,5% dikurang G. G-nya berapa? 10,89%. Ya. Jadi 2,38 dibagi dengan 0,0161 maka harga sahamnya diperoleh 148,35. Nah, ini untuk yang case yang ini ya. Saya hanya jawab yang pertama karena perlu konfirmasi gitu ya. Ini 148 ya. Tapi untuk yang ini saya perlu konfirmasi ulang. Jadi ini enggak saya bahas. Nah ini juga ya. Ini perhitungan di sini gitu ya di materi saya perlu konfirmasi ulang. Jadi ini enggak saya bahas. Ini enggak saya bahas. Semua yang saya kasih tanda recheck ini artinya nggak saya bahas ya. Ini khusus untuk yang beras ini saya bahas yang A nya aja. Yang B saya C dan saya mesti konfirmasi ulang. Ya ini juga belum saya bahas. Nah ini sekarang Dudalidut ya, kasus PT Dudalidut. Dudalidut ini adalah menilai harga saham dengan metode FCF ya. Free cash flow to firm. Ya. Ya. Ini adalah cash flow dari PT Dudalidut yang dibayarkan sejak 2011. Jadi Dudalidut perusahaan yang bergerak di industri farmasi, dia mau melakukan public offering, mau menjual sahamnya IPO ya, dan tapi dia belum yakin berapa harga pasar wajar dari perusahaan dia. Ini cash flow yang apa namanya yang dia sudah bayarkan gitu ya. Dia udah bayarkan tahun 2011 500.000, 2012 575, 13 605 dan seterusnya. Ada tambahan lain data gitu ya, bahwa pertumbuhan free cash flow-nya sejak 2014 ya sampai periode yang tidak terbatas itu rata-rata adalah 5% per tahun. Nah, ini pun saya masih ragunya gini. Kenapa di sini udah ada 2014 tapi kok ini di sesudah 2014 ya. Jadi nggak apa-apa nanti kita coba hitung. Kita anggap ini nanti 2016 ya. Jadi karena ini 2011 sampai 2015 sudah ada, maka ini adalah sesudah 2016 gitu ya. Itu adalah 5%. Biaya modalnya dia 15%, berarti ini nanti akan menjadi angka diskonto. Nilai pasar dari hutang 2,5 juta. Nilai pasar dari saham referen 800.000. Jumlah saham beredar itu 300.000 lembar. Hitung nilai wajar dari perusahaan. Ya. Kalau di sini Febriani sukses gitu ya. Nah, tolong jangan dipakai dulu yang ini karena angkanya justru yang dipakai sebagai pembagi itu 7%. Ya, karena cost of capitalnya kan 15, tapi ini 7%. Ya. Jadi perhitungannya yang Dudalidut nih teman-teman, ini yang merah-merah tolong nggak usah di ini. Nah, ini Dudalidut ya. Dudalidut cash flow-nya kan tadi 500.000 gitu ya tahun pertama. Sorry, kita nggak usah lihat yang ini. 500.000, 575, 605 gitu ya. Ini kan kalau kita hitung growth-nya sebetulnya seperti ini ya, rubah-rubah. 15%, 5,2%, 13,6%, 9,3%. Lalu disebutkan di soal bahwa cost of capitalnya itu 15%. Berarti ini yang kita pakai sebagai angka diskonto gitu ya. Berapa diskonto untuk 15%? Kita masukkan rumus yang ini tadi ya. Masukkan rumus yang ini. Free cash flow dibagi 1 plus angka diskonto. Dipangkatkan dengan N. Ya.
Ini 1 ditambahkan angka diskonto dipangkatkan dengan N. N-nya di tahun ke-1, tahun kedua, 3, 4, dan 5 gitu ya. Nah, inilah present value dari cash flow dia ya. Kalau kita hitung mundur nilainya, berarti sudah lidut 2011 sampai 2015 saat ini gitu ya. Kalau kita balik ke 2011, nilainya adalah bisa menghasilkan cash flow present value sebesar 2.033.000 ya. Nah, sekarang kita masuk ke terminal value yang ini. Ini tadi kita sudah dapat ya teman-teman ya. Jadi tadi ini dividen ya sebenarnya, tapi rumusannya itu sama, bahwa kita harus hitung juga terminal value-nya berapa gitu ya. Terminal value itu apa? Terminal value itu adalah nilai perusahaan kalau dia pertumbuhannya sudah konstan. Nah, dia bilang tadi di soal bahwa pertumbuhannya itu 5% seterusnya gitu ya. Berarti kan tahun 2016 pertumbuhannya akan 5% ya. 5% dari 700 dari 2015 ya. Jadi ini dividennya. Cash flow-nya ya, cash flow 2016 perkiraan. Lalu cash flow 2016 ya, 788550 ini kita bagi dengan weighted average cost of capitalnya. Cost of capitalnya berapa tadi? 15%. Dikurangi dengan growth. Growthnya berapa? Growthnya tadi 5% konstan kan. Inilah yang disebut dengan terminal value. 7885.500 ya. Nah, ini kan nilai di tahun 2016. Terminal value ini harus kita present value kan lagi ya. 7885. Nah, ini ya teman-teman lihat. Kita 7885.500 kita diskontokan begini ya. Jadi kalau kita diskontokan menjadi 3920.487. Nah, cash flow dari tahun-tahun yang bisa kita proyeksikan tadi, yang ini 2011 2015 2.033.000 ditambah cash flow yang sudah tumbuhnya konstan 5% per tahun, itu 3920 ya. Total inilah menjadi nilai perusahaan 5954, penjumlahan dari dua item ini ya. Balik lagi ke rumus tadi, bahwa nilai perusahaan itu dikurang rumusnya ya, kurang belum memperhitungkan terminal value-nya. Nilai perusahaan itu adalah ini nanti ditambahkan dengan terminal value ya. Jadi ini saya mesti tambahkan kalimat koreksi rumus. Ini harus ada koreksi rumusnya nih ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini aja sebetulnya rumus terminal value-nya ya. Dari cash flow tahun terakhir 788500 dibagi dengan cost of capitalnya 15% dikurangi dengan growth-nya berapa? Growth-nya konstan 5%. Menjadi 788500. 788500 ini harus kita present value kan lagi karena ini adalah di tahun 2016 ya, dengan angka sebetulnya angkanya bisa sama dengan angka yang ini karena kita hitung di tahun yang sama ya. Jadi 3920, nah ini 5954, company value 5954 ya, dikurangi dengan hutang, nilai hutang 2,5 juta, nilai mana tadi lidut nih, nilai saham preferen 800.000 gitu ya, dan jumlah saham beredar 300.000, maka kita akan peroleh value dari stoknya, dari sahamnya. Saham biasanya adalah 2654 ya. Ini adalah
Ini dikurang value dari perusahaan, dikurangi value dari utang, kurangi value dari saham preferen, ya, akan diperoleh angka 2654024. Harga wajarnya berapa? Ya udah, ini tinggal kita bagi. Ini adalah 2654 dibagi dengan jumlah saham beredar. Harga wajarnya adalah 8,85 dolar per lembar saham, ya. Ini untuk case yang ini, Lidud. Nah, Syah Corporation ini nggak saya kerjakan, ya. Sama case-nya begini. Ini saya udah coba perbandingkan gitu ya, Syah Corporation. Ternyata nggak balance itu ininya, ya. Asetnya 14,5, ininya 29,8. Jadi kita abaikan ini, nanti saya update dengan materi baru. Semua ini sesi 3 ini harus dikoreksi, terutama untuk soal-soalnya ya. Teman-teman boleh aja cek untuk secara teori nggak apa-apa, tapi untuk soal-soal beberapa yang saya kasih merah ini harus dikonfirmasi ulang gitu ya. Ini nanti akan saya buatkan soal baru gitu untuk Syah Corporation. Lalu cara berikutnya adalah dengan menghitung tadi ya, yang earning per share. Di sini kan ada menilai harga saham berdasarkan earning per share, ya. Nah, ini sederhana ya, misalkan gini. Data keuangan perusahaan tahun 2009, ya. Harga pasar sahamnya untuk ExxonMobil, harganya pada 2009 berarti ini ya 78,4 gitu ya, 28,8 untuk Bank of America, Gazprom 21. Laba per lembar sahamnya atau earning per share-nya itu 2000 di tahun 2009 itu ada yang 5, 1,8 gitu ya, 3 dan lain-lain. Ekspektasi pertumbuhannya di 2010 nanti earning per share-nya ditumbuh nih 16%, 35% ya. Ini pertumbuhan ke 2010. Berapa sih harga pasarnya perkiraan gitu ya. Apa namanya? Saham masing-masing perusahaan ya. Kita pindah langsung ke Excel. Ya, ini udah saya salin. Exxon, Bank of America, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, dan Gazprom, ya. Ini earning per share-nya, laba per lembar sahamnya, ekspektasi pertumbuhan 2010 gitu ya. Ini saya cantumkan di sini, masih dari soal. Market price dari soal, ini saya cantumkan juga. Nah, sekarang kita masuk gini. Harga itu adalah PE. Harga saham itu adalah price earning ratio dikali dengan expected EPS, ya. Jadi yang kita cari expected EPS-nya dulu. Price earning ratio-nya bisa kita dapatkan langsung gitu ya, dari harga saham dibagi dengan EPS-nya 2009. Ya, ini harga saham 2009 78,4 dibagi 5, PE rasionya ini. Exxon 15,68, BOA 16, JP Morgan 6 gitu ya. Nah, kalau kita sudah dapat ini, kita sekarang harus menghitung EPS tahun 2010. Expected berapa sih harapannya 2010? Expected EPS-nya adalah angka EPS 2009 kita kalikan dengan 1 plus ekspektasi pertumbuhan, ya, atau ini. Ya. Sehingga expected EPS-nya ini 2010. Jadi harapannya laba per lembar saham 2010 itu ini angkanya ya. Dari tadinya 5 untuk Exxon di tahun 2009, 2010 harapannya jadi 5,8. Baru kita bisa menghitung harga perkiraan tahun 2010. Harga perkiraan 2010 kita balik lagi pakai rumus yang ini ya. Bahwa PO itu sama dengan price earning ratio 2009 sama kita kalikan dengan expected EPS 2010. Ya. Nah, inilah perkiraan harganya di tahun 2010 ya. Ini untuk case ini ya. Oke, jadi itu teman-teman sampai poin menilai harga saham ya. Ada beberapa di materi
yang perlu saya sesuaikan lagi, saya konfirmasi gitu ya. Nanti kita lanjutkan gitu ya. Di sini juga ada ya. Di sini juga ada misalnya di saham perusahaan industri Jakarta Lloyd, teman-teman bisa coba sendiri gitu ya. Berapa sih perkiraan harganya, ini udah dicantumkan juga gitu ya. Oke, tadi mengenai saham, sekarang adalah mengenai hutang gitu ya. Hutang kita bisa bagi-bagi gitu ya. Ada hutang jangka pendek, biasanya tidak lebih dari 12 bulan ya, itu entah itu jenisnya tujuan penggunanya untuk transaksi karena biasanya kurang dari 12 bulan ya, dan biasanya tidak diwajibkan pendaftaran pada sekuritas, pada apa namanya, pada regulator ya, seperti di kita itu OJK gitu ya. Ini ada surat promes gitu ya, atau sanggup bayar, cek giro dengan tanggal mundur, pinjaman bank yang usianya jangka waktunya kurang dari 1 tahun gitu ya, DOC ya, deposit on call, ini biasanya bulanan atau harian, wesel accept gitu ya. Ini jenis-jenisnya ya, diperdagangkan tapi tidak eh, tidak diatur gitu ya oleh regulator. Ada medium term notes. Nah, ini lebih dari 1 tahun, kisarannya antara 1 sampai dengan 5 tahun. Ya, ini perlu rating gitu ya. Biasanya dilakukan oleh Pevindo. Resikonya apa? Medium term notes ini adalah tetap resiko gagal bayar dari perusahaan penerbit MTN ya. Ini tidak dijamin oleh LPS. Nah, ini proses penerbitannya ya, mulai dari beauty contest gitu ya, menentukan underwriter, selling agent, kustodian gitu ya, kantor akuntan, baru bisa menerbitkan prospektus ya, surat penawaran awal ya, dilakukan rating oleh rating company ya, tadi misalnya Pepindo. Juga ditentukan strukturnya gitu ya, di prospektus ini. Berapa pembayarannya, tenornya berapa, jaminannya apa, baru masuk ke regulator OJK, baru dilakukan expose ya, baru akan difinalisasi strukturnya, apakah MTN ini over atau under subscribe gitu ya. Uh, Lalu akan dilakukan signing agreement dan juga untuk jaminan ya, jaminannya masuk ke security agent, dan ini nanti terbitkan isu sertifikat dan baru listing di bursa efek. Nah, ada juga surat utang itu yang biasanya jangka panjang gitu ya, lebih dari 5 tahun gitu ya. Misalnya adalah obligasi. Ya, misalnya emiten ini dia menerbitkan obligasi atau sebagai debitur, dan pembeli obligasinya ini adalah kreditur ya. Nah, obligasi itu biasanya ada kuponnya. Ada kuponnya ya. Nah, jadi karena ada kuponnya, biasanya di kuponnya misalnya gini, kuponnya misalnya adalah 10% per tahun. Itu akan dibandingkan gitu ya oleh investor dengan suku bunga pasar. Misalnya ternyata suku bunga pasar itu 9%, tentu lebih menguntungkan buat investor kalau dia membeli obligasi ini gitu ya. Inilah yang disebut dengan nanti adalah yield to maturity. Ya, jadi memprediksi profit dari periode waktu obligasi itu kita pegang ya, sampai kita jual kembali ya, sampai uh, jangka waktu dia jatuh tempo. Jadi ada beberapa risiko sebetulnya dari obligasi. Satu, yang pertama itu tingkat bunga komersial, tingkat bunga di pasar. Ya, yang kedua inflasi. Lalu ada risiko reinvestasi, yaitu kita beli jual gitu ya. Udah masuk ke soal. Oke. Ini kasus soal ada sepeda motor Amin. Nah, ini juga ya. Saya sebetulnya harus konfirmasi ulang, tapi ya menurut saya sebetulnya lebih tepat seperti ini gitu ya. Cuma di sini mungkin di sini ada juga gitu ya, sepeda motor Amin.
Jadi Pak Amin ini ingin membeli sepeda motor ya dari leasing harga 10 juta. Bunga 10%. Ya, flat, bunga flat nih selama 1 tahun. Dari perhitungan salesman gitu ya, dia harus membayar 1.083.000 ya. Nah, selama 12 bulan berarti 12 kali kan? 12 bulan atau selama 12 kali. Berapa nilai hutang sebenarnya saat ini? Berapa tingkat bunga efektif sebenarnya? Gitu ya. Nah, ini yang teman-teman lihat di Excel aja gitu ya. Ini udah saya koreksi gitu ya. Ini sepeda motor Amin gitu. Nah, ini kan sebetulnya dia ingin membandingkan gitu ya, membandingkan berapa sih suku bunga sebenarnya kok gitu ya. Hutangnya 10 juta dia harus bayar 1.083.000. Sebenarnya teman-teman kalau lihat ya, 10 juta dikali 10% ya, itu adalah 1 juta. 1 juta dibagi 12 itu 83.000 gitu. Cuman yang jadi rancu sama saya kenapa bayarnya ini, berarti kan bayar bunganya itu 83.000. Kenapa pokoknya 1 juta gitu selama 12 bulan? Kan jadi 12 juta hutangnya gitu. Ya. Jadi tetap saya gunakan sekarang caranya gini ya. Ini adalah present value dari anuitas rutin yang sama besar setiap tahun. Ya. Kalau bunganya 10% gitu ya, 10% per tahun, ini kita diskonto dengan 10% karena dia 10% per tahun, karena ini periodenya bulan ya, 12 bulan, berarti 10%-nya kan kita bagi 12 ya. Jadi 1 dibagi 1 plus 10% bagi 12 ya. Mesti kan 1 plus I gitu ya, pangkat N. Jadi 1 plus I-nya itu 10% dibagi 12. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya sampai pangkat 12. Kita di present value kan. Nah, inilah uang yang dibayarkan oleh Amin. Ya. Setelah kita diskonto. Total adalah 12.322. Ya. Walaupun dia setiap bulan itu bayar sebetulnya 13 juta gitu ya. 12.991083 ini kali 12, 13 juta. Ya. Sebetulnya realnya adalah 12.322. Nah, 12.322 ini kalau kita bandingkan dengan hutang pokok itu adalah 10 juta gitu ya. Ini hutang pokok, hutang 10 juta. Berarti kan kelebihannya adalah 2.332 gitu ya. Berarti bunga yang kita bayar selama setahun itu adalah 322 dibagi dengan 10 juta atau 23%. Ya. Ini jawabannya. Jadi betulnya rate efektifnya berapa? 23,22 sebetulnya. Ya, di sini kan tertulis 10%, ya. Ini adalah 23,22. Atau teman-teman bisa menggunakan rumus ya, dengan rumus ini. Sama caranya ini kalau kita mau pakai rumus. Present value adalah payment. Payment ini adalah pembayaran bulanan. PMT ini pembayaran bulanan 1083333 dikali 1 dikurang 1 plus I pangkat min N. Ya. Ini saya jajarin satu-satu. 1 kurang 1 plus I pangkat min N itu ini. Ya. Lalu dibagi lagi dengan I. Ya, dibagi lagi dengan ini. Ya, maka present value-nya adalah PMT dikalikan dengan ini 11,37, 12,322, sama angkanya sama ini. Oke. Jadi kalau dengan hutang pokok 10 juta, bunganya aja dibayar 2.322 gitu ya. Maka bunga realnya efektifnya itu adalah 23,22%. Ya. Jadi mirip sih angkanya gitu ya. Cuma saya nggak firm dengan perhitungan ini. 23, 12,331, 23,31. Nah, sebetulnya kalau di sini lebih mirip nih, 12,322, 384. Ya, 380 ya. Oke lah ini.
yang motor gitu ya, ini boleh digunakan. Jadi bunga efektifnya itu adalah 23,22% ya, bukan 23,31. Nih nanti jangan rancu ya. Ini sepeda motor Amin. Lalu obligasi PT DHNS ya, menghitung present value, menghitung obligasi. Obligasi PT DHNS, sebentar kamera saya bergeser ya. DHNS nominalnya 10.000 per lembar. Harga pasar saat ini adalah 9.000. Berarti kalau kita beli, kita dapat dengan diskon tuh 9.000. Ya, tapi nanti pada saat jatuh tempo 10 tahun kemudian nilainya akan menjadi 10.000. Obligasinya umurnya 10 tahun, kasih bunga 10% setahun. Kalau ternyata lending prime rate bank pemerintah saat ini 15%, sebetulnya berapa return dari obligasi ya. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan pendekatan yield to maturity atau kita hitung manual ya. Dalam case ini mungkin permintaannya adalah dihitung manual. Ini ya. Kita hitung dulu semua penerimaan kita gitu ya. Kita hitung semua penerimaan kita dari obligasi ini. Setiap tahun kita akan dapat cash flow 10.000 ya, 1.000 ini agak berbeda ya. Di sininya nominalnya 10.000 ya. Oh iya, nominalnya 10.000, kita berarti dengan bunga kuponnya 10% ya, kita akan dapat 1.000 selama 10 tahun ya. Di tahun ke-10 kita akan terima 10.000 pokoknya gitu ya, utang pokoknya, utang obligasi jatuh temponya nominalnya 10.000 ditambah kupon tahun terakhir 1.000 ya. Ini kita diskontokan dengan 10% ya. 1 dibagi 1 plus 10% pangkat I, pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 10. Ini adalah present value pada saat dia 10% nilainya. Gimana kalau dengan 15% gitu ya. Nah, ini dengan 15%. Jadi kalau dengan 10% total kita akan menerima return itu tetap 10.000 ya. 10.000. Kalau kita investasi awalnya 9.000, maka kita akan dapat keuntungan sebesar 1.000 ya. Berarti berapa returnnya? 10%. Sementara kalau ternyata suku bunga 15% gitu ya, suku bunga 15%, dia cuma kasih kupon 1.000 gitu ya, ternyata nilainya adalah menjadi 7490 ya. Jadi 7490 berarti kalau kita belinya 9.000 kita rugi gitu ya. Rugi 20 persen, 1.509. Nah, ini yang sebetulnya dimaksud dengan yield to maturity ya. Jadi kalau ternyata suku bunga pasar itu lebih tinggi dari kupon si obligasi, nilai obligasinya akan jadi lebih murah gitu ya. Kenapa? Karena nanti pada saat jatuh tempo cash flow yang kita terima itu lebih rendah gitu ya, lebih rendah. Nah, teman-teman juga bisa hitung dengan cara yield to maturity. Tadi kan ada disebutnya. Oh, ini udah masuk case yang kedua, sorry. Ini sampai sini aja tadi ya, obligasi PT DHNS. Nah, kita masuk ke soal berikutnya. Jadi tadi returnnya kalau dia 10% ya, kita akan dapat keuntungan cash flow sebesar 10.000. Kalau kita beli 9.000 berarti kita akan dapat keuntungan 1.000. Tapi kalau kita beli pada saat bunga di pasar itu 15%, maka kita akan mengalami kerugian sebesar 1.509 ya. Ini mungkin sama ini ya. Berikutnya adalah dengan Matahati ya. PT Matahati mengeluarkan obligasi 25.000, umurnya 10 tahun, nominalnya 25.000. Kita jual nanti harganya itu sekarang 97% lebih murah. Kupon obligasinya 4%, pajaknya 30% ya. Sekarang kita mau hitung yield to maturity-nya gitu ya.
Bisa teman-teman pakai rumus seperti ini langsung. Ya. Yield to maturity itu adalah kupon tahunan ditambah future value dikurang present value, ya, dibagi dengan jumlah tahun, ya, jumlah tahun dibagi dengan future value ditambah present value bagi 2, ya. Kalau kupon tahunnya tadi 4%, berarti kita akan menerima itu 25.000 kali 4% atau 1.000 setiap tahun. Harga pasar obligasinya adalah 97% atau 25.000 kali 97 sama dengan 24.250. Yield to maturity adalah ini, ya, kupon tahunan. Kupon tahunnya berapa tadi? 1.000, ya. Ditambah future value dikurang present value. Future value-nya berapa nanti? 25.000. Harga saat ininya berapa? 24.250. Dibagi dengan jumlah tahun. Periodenya berapa? 10, ya. Nanti ini angka ini kita bagi dengan future value ditambah present value dibagi 2, ya. Jadi yield to maturity-nya adalah ini. 1.000 ditambah 25.000 dikurang 24.250 dibagi 10 adalah 1075. Dibagi dengan 25.000 ditambah 24.250 dibagi 2 adalah 24.625. Yield to maturity-nya berarti 1.075 dibagi 24.625 atau 4,37%. After tax-nya menjadi 3,06%. Ya, ini sama nih, 3,06% ya, sudah ada tadi 3,06%. Atau kalau di sini ada ditambahkan kalau present value-nya 4% dan 7%. Kalau kuponnya itu 4%, kita diskonto gitu ya. Total yang akan kita terima nanti adalah 24.250. Ya. Sorry, ini 4%. Total yang akan kita terima adalah 25.000, sorry, 25.000. Persis sama dengan nilainya. Harga pasar waktu kita beli 24.250. Ya, kita akan memperoleh untung 750. Ya. Kalau di sini suku bunga deposito 7% tadi sebagai pembanding gitu ya. Yang 15% nggak ada. DPP 7%. Diskon faktor nih, diskon faktor 7%. Diskon faktor 7%, diskon faktor 4%. Ya, kita akan terima 19.732. Sementara harga pasar waktu kita beli 24.250, kita akan mengalami kerugian 4518. Ya, 4518. Ya, jadi lebih menguntungkan sebetulnya. Nah, ini satu deposito, satu surat hutang gitu ya. Tapi ini yield to maturity udah sama, berarti yieldnya adalah 3,06%. Itu sudah pajak gitu ya. Ini mungkin maksudnya jadi lebih menguntungkan sebetulnya dibanding dengan deposito di bank gitu ya. Sebetulnya ini kan dua konteks yang berbeda ya. Satu, ini adalah hutang. Kalau kita berhutang dengan obligasi, kita beli obligasi gitu ya, kita akan dapat present value 750 gitu ya. Sementara kalau di obligasi, uang kita misalnya di pembandingnya mestinya jangan dengan hutang juga gitu ya. Kalau hutang bank misalnya bunganya 7%.
maka kita akan mengalami kerugian gitu ya. Oke, ini untuk case PT Matahari. Nah, oke, jadi itu konteksnya teman-teman. Saya nggak mau teman-teman kebingungan. Teman-teman silahkan lihat Excelnya yang saya kasih ya. Nanti yang sesi 4 saya akan lengkapi. Jadi yang sesi 3 ini akan saya ulang gitu ya. Materinya. Materinya akan saya update. Materinya akan saya update. Teman-teman silahkan lihat di ini aja. Di Excel ini perhitungan-perhitungan dari tiap case gitu ya. Materi akan saya update, saya perbaikin. Untuk yang merah-merah mungkin jangan dikerjakan dulu gitu ya, karena beberapa angkanya mesti dikonfirmasi ya. Untuk yang CP Mata Hati ini ada di sini, case PT Mata Hati yang ada di nomor 8 gitu ya. Nomor 8 ada di bawah karena bersama dengan perhitungan obligasi. Oke, ini akan saya lampirkan, semua materi saya update. Dan kalau dari PowerPoint udah cukup ya, tapi teman-teman mesti baca gitu ya, bahwa ada beberapa perbedaan. Tadi kan kita baru pembahasan itu sampai dengan saham gitu ya, belum masuk ke hutang. Nih ya, tadi udah medium term notes sudah dibahas gitu ya, medium term notes. Lalu cara penerbitannya ya. Ini adalah istilah yield to maturity ya, tadi sebetulnya keuntungan kita tadi di PT Matahati itu berapa persen gitu ya. Sebetulnya keuntungan kita itu sekitar 4% ya, karena kita belinya dengan diskon. Ini ada beberapa jenis obligasi ya, teman-teman mesti paham. Ada obligasi konversi, obligasi tukar gitu ya. Jadi obligasi konversi itu obligasi surat utang yang bisa ditukarkan dengan saham perusahaan penerbit. Ada obligasi dengan fixed rate, bunganya tetap gitu ya, yang akan dibayarkan pemerintah. Surat utang pemerintah itu biasanya fixed rate gitu. Jarang sekarang yang floating rate. Dulu tahun 98 itu mungkin ada gitu ya, waktu krisis tahun 98 itu ada yang floating rate mengikuti suku bunga pasar. Ada juga junk bond, jadi yang dinilai bahwa risikonya lebih tinggi. Zero coupon bond biasanya ini adalah obligasi yang tanpa disebutkan tanpa bunga, tapi nanti nominalnya itu lebih besar pada saat jatuh tempo. Jadi ditambahkan dengan dijual dengan harga diskon gitu ya. Nanti nilainya pada saat jatuh tempo itu lebih besar. Ada obligasi yang link dengan inflasi ya, melink dengan indeks inflasi ya. Obligasi dengan indeks lainnya misalnya berbasiskan equity atau saham. Efek beragunan aset ini adalah surat utang yang dijamin dengan tagihan gitu ya. Cash flow yang diperoleh dari penghasilan aset ini biasanya ada di bank-bank yang menjual KPR ya, seperti BTN ya, BTN. Jadi BTN itu dia jual produk KPR ya, dia akan punya piutang kepada debitur-debitur gitu ya. Dan piutang ini dijual lagi gitu ya, dalam bentuk surat berharga, efek beragunan aset. Obligasi subordinasi ini adalah obligasi punya prioritisasi gitu ya. Jadi peringkat prioritisasinya lebih rendah dari obligasi lain yang diterbitkan oleh penerbit. Nah, obligasi abadi tidak memiliki jatuh tempo. Ya, ini beberapa obligasi atas unjuk resmi gitu, berdasarkan siapa yang tercantum di dalam obligasi tersebut. Obligasi tercatat di Biro Administrasi Efek. Ada obligasi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, obligasi tanpa warkat ya, tanpa sertifikat. Jadi berbagai macam obligasi ya, ini
Di Indonesia juga dikenal ada obligasi rekap. Ya, waktu tahun 98 perbankan itu direkapitalisasi dengan diberikan obligasi surat utang dari pemerintah. Ya, jadi bank-bank itu menguasai surat utang tuh, ya, untuk menambah modal dia. Lalu ada surat utang negara, ya, untuk membiayai defisit APBN ini yang seperti pemerintah sering lakukan saat-saat ini. Ada obligasi retail, ya, sama sebetulnya dengan Sun, biasanya surat utang tapi biasanya nominalnya kecil supaya investor kecil bisa masuk. Ya, obligasi SBSN, obligasi syariah, ya, ini menggunakan prinsip syariah. Nah, ini resikonya ya, makanya tadi ada yield to maturity ya, bahwa risiko pertama adalah fluktuasi tingkat bunga ya. Kalau ternyata tingkat bunga di market lebih tinggi, maka obligasinya lebih tinggi dibandingkan dengan kupon obligasi, maka obligasi itu nilainya menjadi lebih rendah. Nah, ini tadi udah mulai masuk ke cara perhitungan obligasi. Yang Pak Amin membeli motor tadi boleh digunakan ya, bahwa efektifnya ini sebetulnya 23,22% rate efektifnya. Secara flat disebut 10% ya. Saya ada perhitungan konversi flat ke efektif, nanti saya sampaikan aja sebagai tambahan gitu ya. Ini penilaian obligasi dari tadi ya, PT DHNS dan PT Matahati ya. Oke. Jadi saya rasa cukup untuk sesi 3 kali ini teman-teman. Saya akan perbaiki teman-teman, terutama untuk teori nggak ada masalah. Teman-teman mungkin mesti hati-hati untuk perhitungan. Saya kasih Excelnya, teman-teman bisa gunakan untuk yang sudah diwarnai hitam gitu ya. Kalau yang merah mungkin saya harus konfirmasi ulang gitu. Baik, saya kira cukup. Seluruh materi sesi 3 saya akan koreksi, nanti saya update lagi. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu untuk bertanya langsung ke WhatsApp atau di forum.